Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Yuk kita belajar bersama. Namun sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga kita dipermudah dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian infak dan sedekah. Pengertian infak dan sedekah di sini kita akan mempelajarinya dan juga pembahasan-pembahasan yang lainnya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian infak dan sedekah. Yang kedua, tentang Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian yang ketiga, hadis Rasulullah tentang anak yatim. Apa saja penjelasan tentang infak dan sedekah? Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama yang kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan, harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan penerimanya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat seperti keluarga atau kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Mustahik di sini yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Lebih luas lagi, pengertian sedekah meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum pun sebagai sedekah, membuang ranting atau duri dari jalan pun sedekah. Infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik dan halal. Pertanyaan yang pertama, tulislah ayat Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 beserta terjemahannya. Jadi Al-Quran dan terjemahannya surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian
infak menurut bahasa dan istilah. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan infak dan zakat? Jelaskan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. ولا تحاضون على طعام المسكين. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dalam Al-Quran Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah. Padahal tidaklah demikian, sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah menghinakan mereka. Padahal sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hambanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaminkan rizki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Maka dari itu hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Pada ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana penjelasan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad, beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Pada ayat 18, Allah SWT memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan agar memberi makan orang miskin. Orang yang tidak mau menyantuni anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin berarti termasuk pendusta agama. Pertanyaan yang keempat,
Sebutkan contoh sikap sedekah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang hadis Rasulullah tentang anak yatim. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlin bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'ah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti itu. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Kemudian ada hadis Rasulullah yang di situ terdapat Daud alaihi wasallam berkata, bersikaplah kamu kepada anak yatim sebagaimana seorang bapak yang menyayang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini sambil merenggangkan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafilul yatimi lahu li ghairihi ala ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara maliku bis sababati wal wusta. Orang yang menanggung atau mengasuh anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga. Malik atau perawi hadis mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini fi ta'amihi wa syarabihi hatta yasdaniya anhu wajabat lahul jannah. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani Sahih At-Targhib Al-Albani bahwa barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Terdapat seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluhkan kekerasan hatinya. Nabi pun bertanya kepadanya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu dapat terpenuhi? Kasihanilah anak yatim dengan mengusap wajahnya atau mukanya, serta berilah makan dari makananmu, maka niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu dapat terpenuhi. Kemudian yang keempat ada hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sa'ibut tur akhlaquka lati kang tasna'uha fil jahiliyati faja'alaha fil islam. Aqrid dhaifa wa akrimil yatima wa ahsin ila jarik. Wahai Saib, perhatikanlah akhlak yang biasa kamu lakukan ketika kamu masih dalam kejahiliaan. Maka laksanakanlah pula dalam keislaman.
jamulah tamu, muliakanlah anak yatim, dan berbuat baiklah kamu pada tetanggamu. Dari beberapa hadis tersebut, maka dapat diketahui bahwa memuliakan anak yatim memang dianjurkan, bahkan dijanjikan surga. Karena itu kita harus menyantuni anak yatim dimanapun dan kapanpun. Dan cara paling mudah adalah dengan memberi makan anak yatim serta menyayanginya layaknya menyayangi anak kandung sendiri. Terima kasih. Pertanyaan yang kelima, tulislah hadis Rasulullah tentang anak yatim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tulislah Al-Qur'annya dan juga terjemahannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di fitini wa dunya wal akhirah. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtani farduduhu ilayya inda hajati walam tansani ya rabbal alamin. Syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.